Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat malam untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di Radio WLC bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Dan telah hadir di sini bersama saya ada Doni Alexander. Ya, hai, apa kabar Mario? Apa kabar juga Anda, para pendengar? Terima baik. kasih kembali bersama kami untuk hari ini. Iya, benar sekali dan baiklah Doni dan para pendengar sekalian. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan sebuah analogi yang menarik. Ada seorang pria yang menganalogikan bahwa pengajaran salah itu seperti sebuah bawang. Bila kita mengupas satu lapisan kebohongan, maka kita akan menemukan lapisan kebohongan dan asumsi baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan hari ini saya telah meminta Doni untuk sedikit membahas sebuah bawang yang memiliki banyak lapisan kulit. Nah, para pendengar sekalian, bila ini adalah pertama kalinya Anda mendengarkan pembahasan ini dibahas, bisa saja Anda akan memberikan reaksi yang mendalam terhadap hal ini. Bahkan Anda bisa saja tergoda untuk mencemooh dan langsung menganggapnya salah. Ya, mudah untuk melakukan itu ketika kita mendengarkan sebuah gagasan yang baru. Iya, benar sekali Doni, dan khususnya bila selama ini ajaran yang Anda anut adalah ajaran yang salah. Jadi, saya akan meminta kepada para pendengar sekalian untuk menyimak pembahasan hari ini dengan pikiran yang terbuka. Dengarkanlah kami, dengarkanlah Doni, lalu pelajarilah sendiri. Kami tidak mengharapkan Anda untuk langsung mempercayai perkataan kami begitu saja. Tapi kami menganjurkan pada para pendengar sekalian untuk terus menyimak dengan pikiran yang terbuka, mencari bobot bukti-buktinya, dan tentukan sendiri apakah pembahasan ini benar atau salah. Ya, saya senang sekali Mario Anda membahasnya hari ini. Dan itu betul, kami bukanlah pengkhotbah. Kami hanyalah orang biasa yang ingin berbagi dengan orang lain mengenai kebenaran-kebenaran yang telah kami pelajari dari kitab suci. Kita menemui Sang Pencipta secara sendiri-sendiri dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan berpikir untuk dirinya masing-masing. Ya, walaupun kita satu kelompok, belum tentu kita semua akan selamat karena kita akan diselamatkan secara pribadi. Amin. Berbicara mengenai Sang Pencipta, sebelum Anda melanjutkannya, saya ingin memberi sedikit informasi bagi para pendengar sekalian yang baru bergabung bersama kita untuk pertama kalinya. World's Last Chance adalah komunitas yang berlandaskan atas Alkitab dan memfokuskan pembahasan studinya pada kebenaran-kebenaran akhir zaman yang mengungkap kembalinya Sang Juru Selamat. Salah satu kebenaran yang telah dipulihkan adalah pengetahuan mengenai nama asli Bapa dan Sang Juru Selamat. Nama Bapa adalah Yahweh atau biasa disingkat Yah, dan nama Sang Anak adalah Yahusua yang berarti Yahweh menyelamatkan. Karena kitab suci secara berulang-ulang mendorong orang-orang percaya untuk menyerukan nama Tuhan. Dan sebenarnya, kata yang diterjemahkan Tuhan adalah nama aslinya, yaitu Yahweh. Jadi di Radio WLC kami lebih memilih untuk menggunakan nama pribadi Bapa dan Sang Anak. Jadi, Doni, silakan mulai pembahasannya. Baiklah, Mario terima kasih. Nah, Mario dan juga Anda para pendengar sekalian, pembahasan kita hari ini adalah mengenai beberapa kebohongan yang telah diterima oleh orang-orang sebagai kebenaran. Dan peranan yang telah dimainkan oleh Yesuit dalam menutupi kebenaran. Nah, ketika Anda masih kecil dulu, pernahkah Anda bertanya pada orang tua Anda mengenai bagaimana orang-orang di, ya katakan saja Australia? Nah, pernahkah Anda bertanya kepada orang tua Anda bahwa bila bentuk bumi memang bulat, seharusnya orang-orang di Australia berdiri terbalik? Nah, bagaimana mungkin mereka tidak pernah terjatuh keluar dari bumi? Iya, saya pernah menanyakan hal tersebut, Doni. Saya tidak bisa mengerti mengapa mereka masih bisa berdiri dengan normal. Ya, itu adalah pertanyaan yang baik, Mario. Saya pun pernah menanyakan seperti itu, dan jawaban yang kita dapatkan selalu mengatakan bahwa itu disebabkan oleh sesuatu yang misterius, yang tidak bisa dilihat atau disentuh, dan itu disebut gravitasi. Tentu saja belum pernah ada orang yang menjelaskan bagaimana cara kerja hal itu. Tapi bila gravitasi memang bisa membuat cairan menempel di bola bumi, mengapa kita tidak mencontoh hal itu di dalam laboratorium? Tapi, baiklah, kita tidak usah terlalu membahas itu, Mario. Intinya, kita diajari bahwa bumi itu bulat, dan lebih jauh lagi, kita diajari untuk mempertanyakan kewarasan seseorang yang berpendapat bahwa bumi itu datar. Oh iya.
Ketika kita mendengar istilah bumi datar, maka yang terlintas di pikiran kita adalah seseorang yang terjatuh di ujung bumi. Ya, betul. Itu adalah hal lucu dan seperti film kartun ya. Namun kebenarannya sedikit lebih bernuansa jika dibandingkan dengan itu. Nah, di sini, di WLC, kita percaya bahwa permukaan bumi itu datar. Itu bukan berarti bahwa Anda bisa berjalan ke ujung bumi dan terjatuh. Dan tidak ada cara yang tepat untuk mengetahui bagaimana bentuk bumi di bawahnya, tapi kami percaya bahwa permukaan bumi itu datar. Iya, dan setidaknya bentuk bumi ini tidak betul-betul bulat. Betul. Nah, tentu saja kita tidak memiliki waktu untuk membahas semua alasan dan sebab dari hal ini, tetapi sepertinya cukup untuk dikatakan bahwa secara matematis tidak akan tepat jika bentuk bumi ini bulat. Maksud saya adalah bila keliling bumi memang sepanjang 40.000 km di garis khatulistiwa, seperti yang selalu diajarkan kepada kita, maka seharusnya memungkinkan untuk menghitung jarak pandang maksimal yang bisa dilihat. Karena di luar dari jarak pandang maksimal ini, kita sudah tidak akan bisa melihat lagi akibat dari kelengkungan bumi. Namun, geometri lingkaran membuktikan bahwa dugaan tersebut salah. Sebenarnya kita bisa melihat lebih jauh lagi di dalam jarak pandang lurus dibanding yang seharusnya bisa kita lakukan bila bumi memang bulat. Oke, saya hanya mengatakan hal tersebut untuk menarik perhatian semua orang. Permasalahan ini jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar tertawa membayangkan seseorang terjungkal dan terjatuh di ujung bumi. Ya, jadi bila Anda belum menyelidiki hal ini, bila Anda masih percaya bahwa bumi itu bulat, untuk pembahasan hari ini anggap saja bahwa permukaan bumi itu datar, bukan bulat. Gagasan bahwa permukaan bumi itu datar adalah hal yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Hari ini saya ingin membahas mengenai keterlibatan Yesuit dalam hal ini dan dalam tipu daya lainnya. Ada alasan yang sangat baik mengapa setan ingin orang-orang percaya bahwa bumi itu bulat. Dan nantinya kita akan membahasnya. Dan menurut saya itu menarik, Doni, ya, ketika Anda mengatakan bahwa para Yesuit ada di belakang semua ini. Mari kita sebut konspirasi bumi bulat. Sejak awal, alasan keberadaan para Yesuit adalah untuk mempengaruhi pikiran-pikiran manusia, pendidikan, dan kebijakan politik agar semua itu mendukung Paus. Itu saja. Dan mereka tidak akan keberatan dalam melakukan hal yang lebih buruk untuk melaksanakan tugas mereka. Para Yesuit telah menjadi dalang dari amat sangat banyak jumlah tipu daya yang telah terjadi. Keseluruhan tujuan keberadaan mereka adalah untuk mencampur kebenaran dengan ajaran salah dengan begitu cerdik. Mereka mampu membuat reformasi Protestan kalah. Dan dalam sekian banyak negara mereka mampu melakukan hal tersebut. Dengan adanya internet tentu saja lebih mudah untuk mengumpulkan informasi. Tapi jaringan Yesuit yang penuh tipu daya telah menciptakan kebohongan yang sangat besar. Sehingga bila seseorang hanya fokus pada satu sudut pandang saja, maka dia secara otomatis tidak akan mengetahui kebohongan lain dari sudut pandang yang berbeda. Betul, Doni. Dan tidak seorang pun memahami bahwa kebohongan-kebohongan yang ditemukan oleh orang lain merupakan bagian dari jaring kebohongan yang sama, dengan agenda tipu daya yang sama, dan dilakukan oleh kelompok yang sama. Selama hampir 500 tahun, para Yesuit telah bekerja sama dengan badan-badan intelijen supranatural dalam sebuah konspirasi yang sangat besar. Konspirasi ini jauh lebih besar dibandingkan yang telah disadari orang-orang sebelumnya. Para Yesuit secara langsung terlibat dalam perbuatan jahat mengenai kebohongan bumi bulat. Tapi itu adalah terang maju yang paling baru. Ada tipu daya Yesuit lainnya yang secara langsung juga memiliki hubungan dengan generasi akhir. Dan itu tersembunyi tepat di depan mata kita. Itu adalah hal yang sering dibiarkan begitu saja. Dan tidak ada seorang pun yang ingin mempertanyakannya lagi. Tapi mengetahui kebenaran adalah hal yang penting karena ada kebenaran-kebenaran besar yang terkubur di bawah penipuan besar, yaitu kalender Masehi yang di luar negeri dikenal dengan kalender Gregorian. Iya, benar sekali, Doni, dan kita tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa mereka sehebat setan. Tapi tipu daya mereka itu betul-betul brilian, kan? Maksud saya, kalender kepausan, kalender Masehi, adalah sesuatu yang telah menyebar dengan sangat luas sehingga kebanyakan orang di barat menjalani hidup mereka tanpa pernah menyadari bahwa itu dibangun di atas kebohongan. Itu adalah kebohongan besar. Para Yesuit dan pastor astronom yang mereka latih telah secara aktif menyebarkan konsepsi palsu mengenai bumi. Mereka juga merupakan faktor fundamental dari ajaran salah yang menentang hari Sabat Sang Pencipta yang sebenarnya dan mengalihkan peribadatan jauh dari Yahwa. Iya. Bisakah dikatakan bahwa Ordo Yesuit secara langsung bertanggung jawab atas Sabat hari ke-7 palsu yang sering dirayakan pada saat ini, yaitu hari Sabtu, dan juga bertanggung jawab terhadap penipuan mengenai hari kebangkitan, yaitu hari Minggu? Saya tidak akan mengatakan bahwa mereka secara langsung bertanggung jawab terhadap penciptaan kebohongan tersebut, Mario. Tapi pastinya mereka bersalah karena terlibat di dalamnya. Oke, begini. Yang kebanyakan orang pada saat ini belum sadari adalah bahwa kalender yang kita gunakan untuk memperhitungkan hari kerja dan hari libur juga akan menentukan kapan Anda beribadah. Karena demikian, siapapun yang mengendalikan kalender akan mengendalikan waktu beribadah Anda. Dan kalender Masehi adalah kalender yang dirancang oleh astronom Yesuit. Penjelasan Anda itu menarik, Doni. Templeinstitute.org adalah sebuah situs resmi dari Institut Bait Suci di Yerusalem. Pada situs mereka, terdapat sebuah kutipan yang sejalan dengan yang baru saja Anda katakan, Doni. Kutipan tersebut mengatakan,
Pertempuran di Israel yang sebenarnya adalah pertempuran kalender. Karena siapapun yang mengendalikan kalender, maka dialah yang mengendalikan musim rohani semua orang. Itu adalah kutipan yang hebat. Ordo Yesuit sebagai arsitek kalender Masehi, dalam artian yang sangat nyata, mereka mengendalikan hari-hari beribadah dunia. Mereka mengendalikan dan mengatur waktu ibadah semua orang yang menggunakan kalender ini untuk menentukan waktu beribadah mereka. Tapi ironisnya, itu juga terjadi pada 3 agama besar, Mario, yang bersumber dari Abraham. Ya, umat Yahudi beribadah di hari Sabtu, Yang mana merupakan hari ke-7 dalam mingguan modern. dan umat Katolik dan Protestan merayakan kebangkitan pada hari Minggu, yang merupakan hari pertama dalam kalender Masehi. Tapi bagaimana dengan umat Muslim, Doni? Pada hari apa umat muslim diwajibkan beribadah di masjid, Mario? Hari Jumat. Ya, betul. Nah, beribadah didefinisikan sebagai memberikan penghormatan kepada Yang Maha Kuasa, atau penyembahan dan penghormatan yang diberikan kepadanya melalui praktek religius. Jadi, siapapun yang mengendalikan kalender juga akan mengendalikan atau memiliki pengaruh dominan dan otoritatif atas peribadatan. Anda tahu, Doni? Umat Katolik sebenarnya menggembar-gemborkan tanda otoritas mereka dalam pengendalian waktu beribadah yang hampir universal ini. Ya, tunggu sebentar, akan saya carikan kutipannya. Ini cukup memberikan pencerahan. Ini dia. Ini dikutip dari Catholic Press di Sydney, Australia. Dipublikasikan pada edisi bulan Agustus tahun 1900. Di dalamnya dikatakan, hari Minggu ditetapkan oleh Katolik dan klaim untuk merayakannya hanya bisa dibenarkan oleh prinsip-prinsip Katolik dari permulaan hingga akhir dari isi kitab suci. Tidak ada satupun ayat yang menjamin pemindahan waktu beribadah publik setiap minggu berubah dari hari terakhir menjadi hari pertama dalam sebuah minggu. Ini adalah tipu daya yang tersembunyi tepat di depan mata kita. Itu mengasumsikan bahwa hari Sabtu adalah Sabat hari ke-7 dan hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Tapi itu tidak tepat. Tidak bila Anda melacaknya kembali dengan menggunakan kalender yang digunakan pada zaman Kristus. Kebohongan yang tersembunyi di depan mata biasanya adalah kebohongan yang paling efektif. Tidak seorang pun akan mempertanyakannya. Itu tidak akan dianalisis secara kritis. Itu hanya akan diabaikan. Kalender modern adalah penipuan yang seperti itu. Begini, orang-orang mengasumsikan bahwa karena waktu adalah hal yang berkelanjutan, maka siklus mingguan juga selalu merupakan hal yang berkelanjutan. Ya, lebih jauhnya lagi telah diasumsikan bahwa siklus mingguan di era modern memang selalu berawal dari hari Minggu dan berakhir di hari Sabtu. Ya, meskipun demikian tidak terlalu sulit untuk mengungkap kebohongan ini. Kalau tidak salah, Saudi Arabia adalah negara yang paling terakhir mengadopsi kalender Masehi untuk digunakan oleh masyarakatnya. Baru beberapa tahun silam di tahun 2016. Bisakah Anda menjelaskan dengan tepat bagaimana bisa para Yesuit menjadi dalang di balik kalender modern? Baiklah Mario, apakah Anda mengingat Nikolaus Kopernikus? Tentu saja. Dia adalah seorang sarjana Katolik. Ya. Dialah pelaku utama yang mempromosikan bahwa bumi itu bulat. Ya, kamu betul. Teorinya mengenai bumi bulat digunakan oleh para Yesuit untuk mendorong agenda akhir zaman mereka. Namun yang tidak diketahui oleh orang-orang adalah bahwa Komisi Kepausan mendekati Kopernikus pada awal abad ke-16 untuk meminta pendapatnya mengenai pembaharuan kalender. Wah, saya tidak mengetahui hal itu, Doni, ya. Lalu apa yang dia katakan? Oke, awalnya dia tidak ingin terlibat dan menolak untuk memberikan jawaban. Di sini saya telah mendapatkan kutipan dari Catholic Encyclopedia. Oke, Mario bisa bantu saya, tolong dibacakan yang bagian ini, silakan. Oke, baik. Dikatakan bahwa pada tahun 1514, Kopernikus ditanyai oleh Komisi Kepausan untuk menyatakan pendapatnya. Dan keputusannya adalah bahwa pergerakan matahari dan bulan belumlah cukup diketahui untuk digunakan dalam pembaruan kalender. Komisi itu ingin membuat dalil yang pasti pada sesi ke-10 dari konsili itu. Meskipun hal tersebut akhirnya ditunda dari tahun 1514 hingga tahun 1515, tidak ada kesimpulan yang bisa dicapai. Setelah konsili Lateran, perkembangan yang besar pun terjadi. Kopernikus telah berjanji untuk melanjutkan pengamatannya terhadap matahari dan bulan, dan dia melakukannya 10 tahun lebih lama. Hasil pengamatan tersebut pun dituliskan di dalam karya abadinya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium pada tahun 1543. Itu memungkinkan Erasmus Reinhold untuk memperhitungkan tabel Prutenik Wittenberg di tahun 1554, yang kemudian digunakan sebagai landasan pembaruan kalender Masehi. Jadi mereka sudah lama berpikir untuk memperbarui kalender Julian. Ya, menurut Catholic Encyclopedia, Aloysius Lilius adalah pimpinan arsitek dari kalender Masehi. Lilius adalah seorang tabib Katolik Roma dan seorang profesor dalam bidang pengobatan. Manuskripnya mengenai pembaharuan kalender dipresentasikan oleh saudaranya Antonius di Kuria Roma di tahun 1576. Christopher Clavius, seorang pastor astronom Yesuit yang merancang kalender baru, menggunakan gagasan-gagasan Lilius dalam menyusun kalender baru. Menarik melihat fakta bahwa bagaimana semua orang yang mendesain kalender baru ini adalah anggota Katolik Roma. Maksud saya, kalender itu sendiri dinamai dengan menggunakan nama Paus Gregory ke-13.
itu sepenuhnya adalah alat kepausan. Ya, memang demikian Mario. Nyatanya ketika kalender itu pertama kali diperkenalkan, kebanyakan negara-negara Eropa menolaknya karena mereka memahami bahwa itu adalah cara yang digunakan gereja Katolik untuk mendapatkan lebih banyak kendali. Pada tanggal 24 Februari 1582, sebuah pengumuman kepausan yang berjudul Inter Gravissimitas memerintahkan kepastoran Katolik untuk menerima kalender itu dan mendorong para pemimpin beragama Katolik untuk melakukan hal yang sama. Nah, pada saat itu hanya Spanyol, Portugal, dan Italia yang pertama kali menerima dan menggunakan kalender Masehi, kan? Ya, Polandia dan sebagian wilayah Prancis juga. Iya. Semua itu negara-negara beragama Katolik. Iya, itu karena orang-orang pada masa itu memahami sesuatu yang sudah dilupakan oleh orang-orang pada masa ini. Kalender adalah alat kontrol agama. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah kutipan yang saya ingin Anda bacakan. Kutipan ini berasal dari sebuah buku yang berjudul When Time Began, yang ditulis oleh seorang sarjana Sumeria bernama Caesarea Sitchin. Nah, ini dia. Silakan dibacakan. Gagasan bahwa kalender dirancang oleh dan untuk para petani agar mereka bisa mengetahui kapan waktu untuk menanam dan untuk panen telah menjadi sesuatu yang diterima begitu saja untuk sekian lama. Padahal, itu tidak sesuai dengan logika dan fakta. Para petani tidak membutuhkan kalender formal untuk bisa mengetahui musim. Dan masyarakat primitif telah berhasil menghidupi diri mereka selama generasi demi generasi tanpa menggunakan kalender. Fakta sejarahnya adalah bahwa kalender dirancang untuk menetapkan waktu yang tepat untuk mengadakan perayaan-perayaan demi penghormatan kepada dewa-dewa. Dengan kata lain, kalender adalah alat agama. Para Katolik itu sendiri mengakuinya. Bagi mereka itu adalah lambang otoritas. Catholic Encyclopedia mengatakan pembaharuan kalender sejak awal telah dihubungkan dengan konsili-konsili umum. Baik konsili Nicea tahun 325, konsili Konstans 1414 sampai 1418, konsili Basel di Florence 1431, konsili Lateran kelima 1512 sampai 1517, dan konsili Trent di tahun 1545 sampai 1563. Menarik, Doni. Semua yang terlibat adalah Katolik. Biasanya orang-orang tidak menghubungkan perayaan hari keagamaan dengan astronomi. Tapi sebenarnya ada hubungan dekat di antara kedua hal tersebut. Sejak awal, para Yesuit telah menguasai bidang astronomi dan bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan itu. Iya, bahkan teori Big Bang yang menjelaskan mengenai asal mula alam semesta yang dipercaya oleh para ateis pun demikian. Teori Big Bang sebenarnya dirancang oleh salah seorang pastor yang dilatih oleh Yesuit, yaitu Georges Lemaitre. Para Yesuit harus memiliki pengetahuan mengenai astronomi. Tanpa itu, mereka tidak akan bisa memperbarui kalender karena pengukuran waktu selalu bergantung pada pergerakan benda-benda langit. Kalender Masehi mengandung satu motif utama, yaitu untuk menyembunyikan kebenaran dan menyebarkan kebohongan. Baiklah Doni dan para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Jadi jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Tanda binatang adalah salah satu simbol yang paling menarik namun paling tidak dipahami yang digunakan di dalam Alkitab. Ada banyak spekulasi tentang apa tepatnya tanda ini. Beberapa orang mengatakan bahwa tanda binatang ini adalah chip mikro yang tertanam di dalam badan. Dan ada beberapa orang lain yang mengatakan bahwa tanda ini adalah nomor kartu tanda penduduk. Adalah sangat penting bagi setiap orang untuk memahami apa itu tanda binatang dan bagaimana cara menghindari penggunaannya. Karena semua orang yang menggunakan dan menerima tanda binatang ini akan menerima hukuman, yaitu kematian kekal. Kunjungi worldslastchance.com untuk mempelajari apa sebenarnya tanda binatang itu dan apa yang Anda dapat lakukan untuk menghindarinya. Sekali lagi, kunjungi worldslastchance.com. Ini adalah salah satu topik yang tidak boleh Anda lewatkan. Baiklah para pendengar sekalian, kita telah kembali. Sebelum rehat tadi, kita membahas mengenai bagaimana para Yesuit mempromosikan kebohongan untuk memperlancar agenda mereka. Nah, satu hal yang menurut saya membuat banyak orang kebingungan adalah fakta bahwa tidak ada tanggal yang hilang ketika kalender Julian ditransisikan menjadi kalender Masehi. Nah, Doni, Ya. apakah Anda bisa menjelaskan hal tersebut? Ya, tentu saja Mario, Anda benar. Banyak orang yang mulai meneliti sejarah kalender dan mereka melakukan itu untuk membuktikan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang dimaksud dalam kitab suci dan hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Mereka akan meneliti perubahan kalender Julian ke kalender Masehi dan mengatakan, lihat kan, itulah buktinya. Hari Sabat yang dimaksud di dalam Alkitab adalah hari Sabtu.
Alasannya sederhana namun cukup menipu. Ketika kalender Julian ditransisikan ke kalender Masehi yang telah direvisi, tidak ada hari dalam sebuah minggu yang dihilangkan. Faktanya, hari Kamis, tanggal 4 Oktober dalam kalender Julian dilanjutkan dengan hari Jumat, tanggal 15 Oktober dalam kalender Masehi. Hanya penanggalannya yang diubah karena 10 tanggal dibuang dari kalender. Ya, itu saja. Itu adalah fakta, dan itu tidak bisa dibantah. Nah, masalahnya adalah dari fakta tersebut, orang-orang mengambil kesimpulan yang salah. Asumsi yang kemudian muncul adalah karena diperkenalkannya, kalender Masehi tidak menyebabkan gangguan pada hari-hari yang ada dalam siklus mingguan. Maka siklus mingguan modern tidak pernah berubah sejak masa penciptaan. Perhitungan tersebut tidak tepat, namun itu berhasil membuat pengalihan yang menyembunyikan kebenaran. Kebenaran tersebut adalah bahwa hari Sabat, seperti yang telah dirayakan oleh orang-orang terdahulu, oleh para rasul dan Yahusa sendiri, diperhitungkan dengan menggunakan kalender yang berbeda, dengan siklus mingguan yang berbeda, yang akan membuat hari Sabtu menjadi bukan hari ke-7 dalam siklus mingguan. Ya, tepat sekali Mario. Perubahan kalender ini terjadi 430 tahun yang lalu. Sekarang, kebohongan ini telah terjadi begitu lama dan memberikan bobot otoritas palsu pada Katolik. Waktu tidak akan bisa secara magis mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Ya, memang tidak. Tapi itu sepertinya membuktikan asumsi bahwa siklus mingguan yang terus berlanjut itu tidak pernah berubah sejak masa penciptaan. Jadi, orang-orang telah puas dengan hal tersebut dan tidak menyelidikinya lebih dalam lagi. Tapi, kalender Masehi hanyalah salah satu dari lapisan kebohongan. Nah, bila kita mengupas lapisan ini, maka apa yang akan kita dapatkan? Kalender Julian pasca Konsili Nisea. Dan itu adalah sebuah kalender dengan siklus mingguan yang tidak terputus. Nah, bila penyelidikan seseorang telah sampai sejauh ini, mereka akan yakin bahwa mereka telah mengungkapkan kebenaran. Tapi nyatanya, mereka belum menggali cukup dalam untuk itu. Untuk mengungkap kebenaran mengenai hari beribadah yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta, maka Anda harus menggali lebih dalam, lebih jauh lagi. Kalender Masehi dibuat berdasarkan dari kalender penyembah berhala Julian. Nah, Anda ingat sama Christopher Clavius kan? Ya. Dia adalah seorang astronom Yesuit yang merancang kalender Masehi. Dia mengakuinya. Dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Romani Calendary. Di dalamnya, dia mengungkap bahwa dengan sengaja, gereja menolak kalender Alkitab pada Konsili Nisea. Sebagai gantinya, mereka mengadopsi kalender penyembah berhala Julian untuk digunakan sebagai kalender gerejawi gereja. Ya, dan masih ada lagi, siklus mingguan modern, yaitu Minggu hingga Sabtu. Bisa dilacak kembali jauh sebelum transisi kalender pada tahun 1582. Hingga pada masa Konsili Nisea, siklus mingguan yang kita kenal pada hari ini dibakukan pada saat itu. Oh ya, saya meminjam sebuah buku yang dituliskan oleh Robert Odom yang berjudul Sunday in Roman Paganism. Nah, buku ini melacak pengadopsian waktu penyembahan kaum penyembah berhala oleh gereja Katolik. Oke, sebentar. Ini dia, Mario. Tolong dibuka tab kedua dan kamu bacakan kalimat yang telah saya tandai yang ini. Oke, baiklah Doni. Di dalam kutipan ini dikatakan, nama-nama planet penyembah berhala telah digunakan untuk memberi nama pada hari-hari yang ada di kalender yang digunakan oleh negara-negara Kristen. Setiap kali kita melihat kalender yang kita gunakan ini, maka kita juga melihat sebuah pengingat mengenai peleburan paham penyembah berhala dengan kekristenan yang ada sebagai hasil dari kemurtatan agama yang besar. Sebelum Konsili Nisea, ada perbedaan regional di mana kalender Julian digunakan selama masa kerajaan Roma. Itu masuk akal. Ketika Anda memiliki kerajaan sebesar itu dan seberapa cepat Anda mencapai satu wilayah ke wilayah lainnya, bergantung dari seberapa cepat kuda Anda. Tentu saja akan ada perbedaan di antara orang-orang. Siklus mingguan planetari tidak berasal dari bangsa Yahudi dan dari siklus mingguan dari masa penciptaan, seperti yang telah diasumsikan oleh orang-orang Kristen. Tapi itu berasal dari agama misterius di Persia. Franz Kamen adalah seorang sejarawan yang dihormati. Dia ahli dalam bidang arkeologi dan filologi. Filologi? Apa itu, Doni? Nah, filologi adalah studi mengenai bahasa dalam naskah-naskah sejarah. Nah, Kamen, dia mempelajari prasasti-prasasti kuno. Hal ini memberikannya pemahaman yang unik mengenai bagaimana agama-agama misterius penyembah berhala ini mempengaruhi kalender Julian awal. Saya telah mencetak pernyataan yang dibuatnya, Mario. Kamu boleh bantu saya bacakan. Baiklah. Di dalam kutipan ini dikatakan, tidak perlu diragukan lagi bahwa peleburan misteri-misteri Iran, Persia, oleh kaum penyembah berhala memiliki peran yang besar dalam pengadopsian umum siklus mingguan di mana hari Minggu adalah hari kudus. Nama-nama yang kita gunakan dengan tidak sadar untuk ke-6 hari lainnya pertama kali digunakan bersamaan dengan saat ketika paham Mitra memenangkan para pengikutnya di Provinsi Barat. Ini bukan berarti bahwa kita tergesa-gesa dalam menetapkan hubungan antara kedua fenomena yang terjadi bersamaan tersebut. Kutipan itu mengatakan bahwa siklus mingguan modern yang kita gunakan saat ini berasal dari agama penyembah berhala kuno. Nah, Mario, sekarang tolong buka buku karya Odom tadi. Oke, kamu silakan buka tab pertama. Dan silakan dibacakan paragraf yang telah ditandai yang ini nih. Baiklah Doni, di sini dikatakan, kelihatannya seperti bahwa beberapa orang ahli rohani memiliki kendali atas dunia penyembah berhala yang telah mengatur banyak hal agar siklus mingguan planetary
orang-orang kafir bisa diperkenalkan pada waktu yang tepat. Bagi kultus penyembah matahari paling populer sepanjang masa untuk mengikuti dan mengagung-agungkan hari matahari atau hari Minggu sebagai hari tertinggi dan paling sakral di antara hari-hari lainnya. Tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Poin selanjutnya ini adalah hal yang krusial. Dan orang-orang yang berhenti menggali informasi ketika mereka mencapai fakta mengenai transisi kalender Julian ke kalender Masehi tidak akan pernah mencapai poin ini. Selama kalender Julian mengadopsi siklus mingguan planetary dari agama-agama misterius di Persia, di mana siklus mingguan tersebut dimulai pada hari Sabtu yang dikenal pada saat ini, di Saturni, yang berarti hari Dewa Saturnus. Dan siklus mingguan ini berakhir pada hari Jumat, atau Dis Veneris, yang berarti hari Dewa Venus. Itu adalah hal yang mengejutkan, Doni. Jadi sebenarnya siklus mingguan itu dimulai pada hari Sabtu. Jadi, kapan hal tersebut berubah? Ketika paham Mitra menyebar di kerajaan Romawi, paham tersebut mempengaruhi dunia kekristenan. Baiklah, di dalam kutipan ini dikatakan, keunggulan yang diberikan pada Dis Solis atau hari Dewa Matahari atau hari Minggu tentunya juga memberikan kontribusi pada pengakuan masyarakat terhadap hari Minggu sebagai hari raya atau hari libur. Hal ini berkaitan dengan fakta yang lebih penting, yaitu pengadopsian siklus mingguan tersebut oleh semua bangsa-bangsa di Eropa. Kutipan ini betul-betul menyatakan hal itu, Doni, ya? Ya, itu bukan berarti bahwa bangsa-bangsa di Eropa tidak mempunyai siklus mingguan. Hanya saja siklus mingguan yang mereka gunakan itu berbeda. Kaum Mitra ingin mengawali siklus mingguan tersebut pada hari Minggu untuk menghormati dewa matahari mereka yang bernama Mitras. Banyak umat Kristen awal yang mengabaikan sabat hari ketujuh yang telah ditetapkan dalam kalender Alkitab, yang kemudian mulai ikut beribadah di hari Minggu. Hal itu dilakukan seolah-olah mereka menghormati kebangkitan Yahusua pada hari pertama dalam siklus mingguan dan agar hal tersebut menjadi lebih umum di masyarakat. Tertullian adalah seorang pembela Kristen di abad kedua. Di sini saya telah mencetak kutipan di mana dia berusaha menjelaskan perihal mengapa orang-orang Kristen menerima hari ibadah paham penyembah berhala ini. Oke, Mario, tolong dibacakan. Baiklah, Doni. Mari kita lihat. Di dalamnya dikatakan, bangsa-bangsa, agama-agama, paham-paham lain yang lebih berbudaya berpikir bahwa matahari adalah Tuhan bagi umat Kristen. Karena telah diketahui bahwa kita berdoa menghadap ke timur dan membuat perayaan di hari Dewa Matahari atau hari Minggu. Apakah Anda tidak melakukan hal tersebut? Karena ingin menyembah benda-benda langit, sering mengucapkan doa pada matahari terbit. Sudah pasti kalianlah orang-orang yang juga menerima Dewa Matahari untuk digunakan dalam 7 hari, di mana hari tersebut lebih istimewa dibandingkan hari-hari lainnya. Bila Anda betul-betul ingin menggali ke dalam fakta-fakta sejarah dan arkeologi, maka akan menjadi jelas bahwa siklus mingguan modern berasal dari agama-agama misterius kaum penyembah berhala. Siklus mingguan yang kita gunakan pada saat ini tidak berasal dari siklus mingguan yang dimulai pada masa penciptaan. Jadi, Anda mengatakan bahwa kalender Julian mengadopsi siklus mingguan planetary penyembah berhala tersebut. Jadi siklus apa yang mereka gunakan sebelum itu, Doni? Siklus mingguan pada kalender Julian awal berisi 8 hari, bukan 7, ya kan? Oke. Nah, ini karena kalender Republik Roma, yaitu kalender yang digunakan oleh bangsa Roma sebelum mereka menggunakan kalender Julian, juga memiliki 8 hari dalam 1 minggu. Nah, itulah yang dulunya mereka gunakan, Mario. Baiklah, sudah jelas. Memang seperti itu. Kalender Julian awal yang diukir dalam sebuah prasasti batu masih ada sampai saat ini, dan itu menunjukkan siklus mingguan yang terdiri dari 8 hari yang ditandai dari huruf A hingga H. Baiklah, jadi sudah jelas. Bila kita menggunakan siklus mingguan modern kita dan menghitung mundur. Bila kita terus menghitung mundur dengan siklus 7 hari, menghitung mundur ke masa perubahan kalender Julian ke Masehi, dan terus mundur hingga masa konsili Nisea, hingga pada abad pertama ketika Yahusua masih berada di bumi, maka kita akan menemukan bahwa hari Sabtu atau hari Minggu tidak akan sesuai dengan hari ke-7 atau hari pertama dalam siklus mingguan kalender Julian. Ya, karena kedua hari tersebut tidak ada dalam siklus mingguan yang berisi 8 hari dalam kalender Julian yang digunakan pada masa kehidupan Kristus. Ya. Inilah yang orang-orang tidak sadari, yaitu bangsa Yahudi pada zaman Kristus tidak menggunakan kalender Julian milik penguasa Romawi mereka. Itu masuk akal, Doni. Karena dulu mereka memang begitu antagonis terhadap hal-hal yang berbau Romawi. Pada saat itu bangsa Yahudi menggunakan kalender Musa, kalender lunisolar yang sama yang telah diwariskan sejak masa penciptaan. Nah, para rasul dan umat Kristen awal, mereka semua beribadah pada Sabat hari ke-7 yang berdasarkan pada kalender Alkitab. Kapan itu berganti, Doni? Anda mengatakan bahwa kalender Julian secara resmi diadopsi menjadi alat gerejawi pada saat konsili Nisea. Kapan perubahan tersebut terjadi? Pada abad kedua. Beberapa umat Kristen telah cukup terpengaruh oleh paham Mitra sehingga mereka beribadah pada hari Sabtu atau hari Minggu yang ada di dalam siklus mingguan planetary. Nah, yang mesti Anda pahami adalah bahwa perubahan tersebut tidak terjadi sekaligus. Pertama-tama ada siklus mingguan Julian yang terdiri dari 8 hari. Lalu itu berganti menjadi siklus mingguan planetary yang terdiri dari 7 hari yang dimulai pada hari Sabtu. Lalu kemudian, di bawah pengaruh paham Mitra, mereka mengubah hari pertama dalam siklus mingguan tersebut menjadi hari Minggu atau hari Dewa Matahari.
ketimbang menggunakan hari pertama yang asli yaitu hari Sabtu atau hari Dewa Saturnus. Hal ini memakan waktu beberapa ratus tahun. Itu tidak terjadi dalam waktu sekejap saja. Kalau begitu, tolong jelaskan mengenai kalender Alkitab, Doni. Umat Kristen paling awal menggunakan kalender apa? Oke, nah umat Kristen zaman kerasulan juga menggunakan kalender Alkitab. Tapi ya. secara perlahan, setelah beberapa generasi hal itu mulai berubah. Hingga pada akhirnya di abad keempat kita telah memiliki siklus campur aduk yang berantakan ini, di mana beberapa orang masih beribadah pada hari Minggu dalam kalender Julian. Sebagian orang lainnya beribadah pada hari Sabtu dalam kalender Julian. Dan beberapa lainnya masih berpegangan pada Sabat, hari ke-7 berdasarkan kalender Alkitab. Semuanya bercampur dalam satu kalender. Lalu hal ini diubah pada Konsili Nisea, ketika kalender kuno ditolak untuk digunakan dalam urusan keagamaan. Ada banyak protes yang terjadi. Bahkan beberapa orang kehilangan nyawa karena itu. Namun konsili secara sepihak menetapkan bahwa untuk kedepannya, hanya kalender Julian lah yang bisa digunakan oleh masyarakat. Dan tentu saja, Konsili Nisea didukung oleh sang penguasa, yaitu Konstantin. Ya, tepat sekali Mario. Gereja dan negara bergabung. Beberapa orang bersikeras bahwa hari Sabtu pastilah merupakan hari Sabat yang Alkitabiah, karena itu adalah hari di mana bangsa Yahudi beribadah. Masalahnya adalah, bahkan para sarjana Yahudi pun tahu bahwa hal tersebut tidaklah benar. Mereka mengakuinya. Heinrich Graetz adalah seorang Yahudi yang merilis sebuah sejarah lengkap mengenai bangsa Yahudi, yang tentu saja berjudul Sejarah Bangsa Yahudi. Nah, buku itu dipublikasikan oleh The Jewish Publication Society of America. Nah, Mario, berikut ini adalah tulisan Graetz mengenai Konsili Nisea dan pengaruhnya pada agama. Oke, tolong dibacakan. Tentu saja, dalam bukunya ini, Graetz mengatakan, pada Konsili Nisea, kekristenan telah kehilangan hubungan dengan asal-usulnya. Hingga saat ini, Hari Raya Paskah Easter selalu dirayakan bersamaan dengan Hari Paskah Passover Yahudi. Dan tentu saja pada hari-hari yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Sanhedrin di Yudea mengenai itu. Tetapi ke depannya, perayaan Hari Raya Paskah Easter tersebut akan dirayakan secara terpisah terlepas dari kalender Yahudi. Wah, itu sudah sangat jelas, Doni, ya? Ya, hal ini adalah sesuatu yang lebih besar dari yang orang-orang pikirkan. Kalender yang telah ditetapkan oleh Yahwa pada masa penciptaan memang memiliki 7 hari dalam satu minggu. Namun, siklus mingguan, cara minggu-minggu tersebut berputar, sepenuhnya berbeda. Bagaimana bisa? Nah, sekarang ini kita menggunakan siklus mingguan yang tidak terputus. Jadi, misalnya, bila tanggal 31 Desember adalah hari Selasa, maka tanggal 1 Januari bulan depannya adalah hari Rabu. Dan urutan hari-hari dalam siklus mingguan tersebut tidak pernah berubah. Itu terus berputar tanpa ada gangguan apapun. Pada kalender Alkitabiah, bulan-bulan dihitung berdasarkan pergerakan bulan. Nyatanya kata month dalam bahasa Inggris awalnya disebut month, karena bulan-bulan dalam kalender ditentukan berdasarkan dengan fase-fase bulan. Hal utama yang harus diingat adalah bahwa siklus mingguan akan diatur ulang setiap bulan. Bulan-bulan dimulai dengan hari bulan baru. Ini adalah hari pertama di setiap bulan. Hari kedua di setiap bulan adalah hari pertama dari 6 hari kerja dalam sebuah minggu. Dengan sahabat hari ke-7 jatuh pada hari ke-8, ke-15, ke-22, dan ke-29 di setiap bulan. Kedengarannya seperti bahwa perbedaan terbesar antara kalender Alkitabiah dan kalender Julian dan kalender Masehi yang ada setelahnya adalah kalender Julian dan kalender Masehi memiliki siklus mingguan yang tidak terputus. Ya, itu betul. Pada kalender lunisolar Alkitab, siklus mingguan akan dimulai baru di setiap bulannya. Dan bangsa Yahudi mengetahui hal ini, bukan? Saya tidak tahu dengan orang awam di kalangan mereka, tapi para sarjana Yahudi mengetahui hal ini. Oke. Saya telah mencetak sebuah kutipan lagi nih, Mario. Kamu boleh bacakan kutipan ini, saya ambil dari edisi awal Universal Jewish Encyclopedia. Tentu saja. Dalam kutipan ini dikatakan, hari bulan baru masih tetap. Dan sejak semula, hari Sabat bergantung pada siklus bulan di langit. Awalnya, hari bulan baru dirayakan dengan cara yang sama dengan hari Sabat. Secara perlahan, hari bulan baru menjadi kurang penting dan hari Sabat semakin menjadi hari keagamaan dan kemanusiaan. Dan menjadi hari meditasi dan hari untuk mendapatkan instruksi rohani, serta menjadi hari kedamaian dan sukacita jiwa manusia. Para sarjana Yahudi mengetahui hal ini. Jadi, bagi orang-orang yang masih bersikeras mengatakan bahwa hari Sabat modern kita yaitu hari Sabtu adalah hari Sabat yang Alkitabiah. Dan bersikeras bahwa kita harus merayakan hari Minggu demi menghormati kebangkitan Yahuswa, padahal tidak ada hari Minggu dalam kalender di zaman Kristus. Maka itu adalah hal yang bodoh? Ya, sombong dan bodoh. Dan itulah yang diinginkan oleh setan. Seperti yang dikatakan Yahuswa, setan adalah bapa dari segala kebohongan. Dia bekerja dengan menggunakan iblis-iblisnya, melalui manusia-manusia yang jahat, dan kemudian bahkan melalui agama yang terorganisir dalam melancarkan agendanya untuk menipu dunia. Dia mempromosikan orang-orang yang bisa dipengaruhi atau dikendalikan. Orang-orang tersebut adalah para penggerak dan memberi pengaruh. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di balik layar. Mereka telah memiliki banyak nama. Mereka memiliki nama-nama yang berhubungan dengan kepausan, seperti Freemason, Illuminati, Bilderberger, dan The Club of Rome. Mereka telah dianggap sebagai para elit dan dengan kata lain sebagai para penguasa.
salah satu yang terkuat dan paling berpengaruh dari kelompok-kelompok tersebut adalah The Society of Jesus. Atau Serikat Yesuit. Saya tahu bahwa banyak orang yang menghormati para Yesuit sebagai para misionaris yang tidak egois dan para pendidik yang berkomitmen. Tapi sejak awal penugasan, mereka telah berada di bawah perintah langsung dari intelijen jahat. Ignatius Loyola adalah salah seorang pendiri Ordo Yesuit dan praktek rohaninya secara keseluruhan dibuat untuk membuat hati nurani orang-orang berada di bawah kendali pemimpin mereka. Ya, mengerikan untuk melihat bahwa saat ini bahkan umat Protestan pun melakukan praktek rohani milik Loyola itu. Para Yesuit bertanggung jawab atas dua kebohongan yang sangat besar. Yaitu pertama, mereka menyebarluaskan kebohongan mengenai bumi bulat yang hanyalah sebesar titik kecil di alam semesta yang luas. Kedua, mereka merancang kalender Masehi untuk menambahkan satu lapis kebohongan lagi untuk menyembunyikan kebenaran mengenai kalender Alkitab dan hari Sabat asli yang ditetapkan pada masa penciptaan. Mereka ingin menguburnya dalam-dalam agar kebenaran itu tidak akan pernah ditemukan dan dipulihkan lagi. Yang mana tentunya akan membuat orang-orang mendapatkan tanda binatang. Fakta bahwa Ordo Yesuit dibentuk pada waktu yang sama ketika Reformasi Protestan memulihkan kebenaran adalah sesuatu yang sangat membuka pikiran. Itu bukanlah sebuah kebetulan. Menarik untuk melihat bahwa para Yesuit justru dikenal di seluruh dunia untuk 3 hal. Yang pertama, semangat misionaris mereka yang cukup buas. Yang kedua, prestasi mereka di bidang astronomi. Dan yang ketiga, sistem pendidikan mereka. Ya, tentu saja. Anda mengajari generasi muda, Anda membentuk kepercayaannya, dan juga tindakan-tindakan mereka. Tentu saja. Anda mengatakan bahwa pengajaran mengenai bumi bulat adalah untuk menetapkan pondasi untuk tipu daya akhir zaman. Bisakah Anda menjelaskan hal tersebut lebih lanjut, Doni? Ya, kitab Wahyu pasal 8 dan 9 mengandung nubuatan yang mengungkap tipu daya terakhir setan. Dengan menggunakan simbol 7 sangkakala. Itu menjelaskan peristiwa-peristiwa yang sangat nyata yang akan terjadi pada akhir zaman. Salah satu peristiwa tersebut adalah ketika setan menyuruh pelayan-pelayannya untuk menyamar sebagai makhluk luar angkasa dalam sebuah peristiwa yang disebut invasi alien. Sebuah bumi datar yang terselubung tidak akan terjebak dalam tipu daya seperti itu. Hollywood telah melakukan bagian mereka dengan memproduksi semua film-film mengenai invasi alien tersebut. Tentu saja, itu akan membuat orang-orang berpikiran bahwa memang ada makhluk luar angkasa di sebuah tempat di luar sana yang ingin menyakiti kita. Bagaimana dengan kalender kepausan? Apa agenda jangka panjang yang tersembunyi di baliknya? Wah, adalah sebuah kebetulan yang menarik bahwa penciptaan kalender Masehi terjadi di abad yang sama dengan dibentuknya Ordo Yesuit. Dan juga waktu yang sama ketika mereka menyebarluaskan teori bumi bulat. Saya tidak percaya dengan yang disebut kebetulan. Kalender Masehi menciptakan satu lapis kebohongan lagi, satu lapis kulit bawang lagi. Itu menetapkan asumsi bahwa siklus mingguan modern yang tidak terputus memang telah ada sejak awal. Hasilnya adalah bahwa semua bukti yang menunjukkan bahwa hari Sabtu modern bukanlah hari Sabat yang dimaksud dalam kitab suci, atau bahwa hari Minggu modern bukanlah hari kebangkitan yang sebenarnya, akan langsung dianggap sebagai hal yang mustahil oleh orang-orang. Saya mengerti, Doni. Kedua kebohongan tersebut kini sudah tidak bisa dipungkiri lagi, dan keduanya telah diterima tanpa mempertanyakan fakta-fakta yang terlihat jelas. Bila Anda mempertanyakan bentuk bumi atau mempertanyakan asumsi yang menyatakan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang alkitabiah, maka Anda akan langsung disebut orang gila yang sedang mengoceh atau dicaci maki. Anda akan ditertawakan. Tidak ada seorang pun yang akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada karena mereka telah terlalu terbiasa dengan asumsi bahwa semua itu telah sesuai dengan apa yang selalu diajarkan kepada mereka. Dan tentu saja, menertawakan seseorang berarti menutup kesempatan untuk diskusi terbuka. Lagi pula siapa yang ingin dicemooh karena berani berpikir sendiri? Dampaknya, itu akan menutup arus informasi yang diberikan oleh sorga. Kebenaran sedang dipulihkan. Tapi seberapa banyak orang yang mengabaikan dan mengejeknya? Karena hal itu bertentangan dengan semua yang pernah diajarkan kepada mereka mengenai kebenaran. Baiklah Doni, terima kasih. Nah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Dan ketika kita kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar setia Radio WLC dari seluruh dunia. Jadi, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, saya punya 2 kabar. Yang satu kabar baik dan yang satunya lagi kabar buruk. Mana yang Anda ingin dengar terlebih dulu? Nah, kabar buruknya adalah tidak ada yang dapat Anda lakukan yang dapat membuat Anda siap untuk menyambut kedatangan Yahusua yang kedua. Dan jujur, sekalipun Anda mencobanya, Anda akan gagal. Kabar baiknya adalah Yahusua telah membereskannya. Kunjungi worldslastchance.com
Carilah artikel dengan judul Kebenaran Yahusua, satu-satunya harapan bagi orang berdosa. Sekali lagi, cari dan bacalah artikel dengan judul Kebenaran Yahusua, satu-satunya harapan bagi orang berdosa di worldslastchance.com. Dia menopang Anda. Ketika Anda percaya kepadanya, maka ketahuilah bahwa Anda telah berada di tangan yang tepat. Baiklah para pendengar sekalian, kita telah kembali dan terima kasih karena masih tetap setia mendengarkan Radio WLC sampai saat ini. Seperti yang telah saya janjikan sebelum rehat tadi, sekarang kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana saya dan Doni akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar Radio WLC. Nah, Doni, apakah Anda sudah siap? Ya, siap. Pertanyaan pertama, untuk hari ini dikirimkan oleh Jay Willis di Adelaide, Australia. Wah, Australia. Ini tempat di mana bahkan hewan yang lucu dan imut sekalipun ingin membunuh Anda. Ya, mungkin saja hewan lucu dan imut itu tidak mampu melakukannya, Doni, ya, tapi mereka tetap ingin melakukannya. Maksud saya, hanya di sanalah terdapat spesies oktopus yang mematikan bagi manusia. Di sana bahkan ada kelabang raksasa yang bisa membunuh ular. Wah, itu sungguh liar ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Jay dari negeri yang ingin memangsa Anda tersebut? Dia mempunyai sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Dalam suratnya dia menuliskan, bisakah Anda menjelaskan perbedaan antara pembenaran melalui iman dengan kebenaran melalui iman? Saya sudah mencoba mencari makna kata-kata tersebut, tapi saya justru lebih bingung lagi dibuatnya. Baiklah, Jay, Anda tidak sendirian. Banyak orang yang bingung mengenai ini. Namun, kebenarannya adalah pembenaran melalui iman dan kebenaran melalui iman adalah hal yang sama. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama persis. Faktanya, dalam bahasa Yunani, kata pembenaran dan kata kebenaran adalah hal yang identik. Itu adalah kata yang sama. Dan saya juga pernah mendengar bahwa kedua kata tersebut adalah hal yang sama. Bahkan dalam bahasa-bahasa modern, misalnya bahasa Arab. Ya, menarik. Akan lebih mudah bila semua bahasa menggunakan kata yang sama dalam menyebutkan pembenaran dan kebenaran. Penting untuk menjadi tepat dalam hal ini karena pembenaran melalui iman adalah hal yang paling inti dari pesan Injil. Itu adalah hal yang memberikan kita harapan. Bagaimana itu bisa terjadi, Doni? Baiklah Mario, mari kita menemukan jawabannya dari firman Yahwa. Silakan dibuka kitab Kisah Para Rasul pasal 16 dan silakan dibacakan di ayat 30 dan 31. Ayat-ayat tersebut berisikan kisah mengenai Paulus dan Silas. Tentunya Anda masih ingat kan bagaimana setelah mereka dikeroyok hingga babak belur, mereka kemudian dipenjara. Sipir penjara tersebut tidak percaya bahwa mereka tidak melarikan diri ketika mereka memiliki kesempatan untuk itu. Oke, Mario, tolong dibacakan ayat 30 dan 31. Tentu, Doni. Di dalamnya dikatakan, dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yahusua dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu adalah jawaban yang diberikan 2000 tahun yang lalu di sebuah penjara di Filipi. Dan itu adalah jawaban yang sama untuk hari ini. Percayalah dalam jasa Yahusua. Terimalah itu dengan iman. Ketika Anda melakukannya, maka Yahwa akan mengambil jasa darah Yahusua dan menghargainya atas nama Anda. Dan Anda akan berdiri di hadapannya seakan Anda tidak pernah berbuat dosa. Anda tidak perlu menunggu hingga Anda telah berhasil menolak godaan sebanyak 10 kali, atau 100 kali, atau bahkan bila hanya sekali. Ketika Anda telah mendapatkan karunia keselamatan, maka Anda telah diterima dalam Yahusua dan Anda akan berdiri tanpa dosa di hadapan Yahwa. Tapi bukan hanya itu. Ya, tentu saja, bukan hanya itu. Ketika Anda telah benar, maka roh Yahwa akan memulai proses pengudusan. Keinginan Anda akan sesuai dengan kehendak Ilahi. Anda pun akan membenci dosa. Dan itu yang dimaksud dalam kitab Yehezkiel pasal 36, di mana dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah yang tepatnya dikatakan di dalamnya. Dan seperti halnya dengan pembenaran, proses ketika kita diubah menjadi sesuai dengan gambaran Ilahi juga merupakan karunia. Hingga proses telah selesai pada saat Yahusua datang dan dimuliakan, kita akan terus membuat kesalahan karena memang itu sudah menjadi sifat alami kita. Namun, hati kita akan ingin terus menghormati Yahwa dan melaksanakan kehendaknya. Baiklah, cukup sekian waktu yang kita miliki untuk segmen ini pada hari ini. Para pendengar sekalian, silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Halo para pendengar, ini adalah Elohim Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Departemen Perlindungan Ikan dan Satwa Liar Amerika Serikat saat ini mengatakan bahwa ada hampir 1.500 spesies burung, ikan, dan hewan yang terancam atau hampir punah. Mereka juga mencatat bahwa ada lebih dari 900 jenis tanaman yang masuk dalam daftar spesies tanaman yang terancam atau hampir punah.
Mereka melakukan semua hal yang mereka bisa lakukan untuk melindungi dan memelihara spesies ini agar generasi mendatang tetap dapat menikmatinya juga. Tetapi ada hal lain yang juga terancam dan hampir punah, dan itu adalah orang Kristen yang sejati. Pertambahan orang-orang Kristen yang sejati di dunia modern ini sudah hampir tidak ada. Pada tahun 2011, halaman berita The Christian Post melaporkan bahwa pada konferensi internasional mengenai dialog lintas agama antara Kristen, Yahudi, dan Islam yang diadakan di Hongaria, mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa ada sekitar 105.000 orang Kristen yang dibunuh setiap tahun karena iman mereka. Mengejutkan karena jumlah ini pada bulan Januari 2016, kantor berita Katolik menyatakan bahwa jumlah orang-orang Kristen yang menjadi martir telah meningkat 3 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun. Kata-kata Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 12 secara harfiah sedang digenapi. Semua orang yang hidup saleh dalam Yahusua akan mengalami penganiayaan. Dan yang lebih buruk lagi adalah ancaman terhadap kehidupan rohani rasuli yang murni. Dari generasi ke generasi, setan telah berhasil menipu banyak orang dengan tipu daya halusnya, dan ditambah dengan meningkatnya dosa yang sudah diwariskan secara turun-temurun, telah membuat kehidupan rohani yang murni menghilang dari bumi ini. Tetapi Yahwa memiliki janji-janji yang dapat digunakan dalam setiap keadaan darurat. Kitab Yakobus 1 ayat 17 menyatakan, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Apakah Anda memahami ayat ini? Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran pada Yahwa. Apa yang Dia janjikan, Dia akan lakukan. Apakah Anda memerlukan pertolongan untuk mengalahkan dosa-dosa dalam hidup Anda? Berserulah kepada Yahwa. Aminkanlah janji-janjinya, Dia akan mendengar dan akan menjawab Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Menarik bahwa kedua isu ini, yaitu kebenaran mengenai kalender dan bentuk bumi, adalah hal yang lebih sering diabaikan tanpa penyelidikan lebih lanjut atau semacamnya. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang selama ini telah diajarkan pada orang-orang. Karena itu, mereka akan menertawai dan menolaknya tanpa menyelidiki bukti-bukti yang ada. Dan sebenarnya, ada banyak bukti yang bisa didapatkan secara online untuk orang-orang yang memang ingin menggali lebih dalam mengenai kebenaran-kebenaran tersebut. Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang selama ini telah diajarkan kepada orang-orang. Dan itu akan membawa saya pada poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Para Yesuit terkenal karena mereka telah menghasilkan astronom-astronom. Apa cara yang lebih baik untuk mengendalikan arus informasi? Mereka terkenal sebagai misionaris. Dan mereka juga terkenal akan... Universitas mereka? Ya, betul. Mereka juga terkenal akan universitas mereka. Bila Anda telah terkenal sangat sukses dalam hal pendidikan, maka orang-orang akan mempercayai yang Anda ajarkan. Bahkan bila ajaran itu salah. Dan apa cara yang lebih baik untuk mengendalikan pemikiran orang-orang selain mengajarkan mereka bagaimana cara untuk berpikir? Para Yesuit telah membentuk pola pikir berbagai generasi melalui misionaris mereka, melalui pengaruh mereka di dalam dunia sains, dan melalui sekolah-sekolah dan universitas-universitas mereka. Itu betul. Saya mendapatkan email yang menunjukkan apa yang anak-anak di Amerika Serikat pada abad 20 harus ketahui agar mereka bisa lulus sekolah sebelum bisa lanjut ke SMA. Yang mana merupakan hal-hal yang anak-anak telah ketahui ketika mereka berumur 14 atau 15 tahun. Mengejutkan apa yang diketahui oleh anak-anak pada zaman itu. Bila Anda membandingkan hal itu dengan apa yang diketahui oleh orang-orang pada saat ini, maka akan jelas terlihat bahwa memang ada agenda yang bertujuan untuk membuat populasi semakin bodoh. Kemampuan orang-orang untuk memperhatikan, untuk fokus, untuk bernalar dari sebab hingga ke dampak, untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam kehidupan mereka, telah dikurangi secara drastis. Karenanya mereka begitu mudah dikendalikan oleh media, oleh Hollywood, dan oleh siapapun yang berkuasa. Ya, rata-rata orang tidak akan mampu untuk duduk, fokus ke sebuah permasalahan, dan menelitinya hingga selesai. Mereka akan merasa bosan dalam melakukan hal itu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat kesimpulan berdasarkan bobot bukti yang telah mereka temukan. Dan orang-orang yang belajar sendiri, yang berpikir sendiri, seberapa banyak di antara mereka yang berhasil menggerakkan informasi baru tersebut ke dalam kehidupan harian mereka dan memberikan dampak kepada orang-orang di sekitarnya? Pola berpikir kritis telah dimusnahkan. Dan hal itu juga merupakan bagian dari rencana besar para Yesuit. Mengapa demikian, Doni? Tanpa kemampuan berpikir kritis, orang-orang akan mencari otoritas luar.
ketimbang mempercayai kemampuan Yahwa untuk mengarahkan mereka pada kesimpulan yang logis. Mereka lebih memilih untuk mempercayai para sarjana terhormat, para pastor dan pendeta mereka, bahkan pada media yang dikendalikan oleh negara. Mereka mempercayai semua itu untuk mendikte mereka mengenai apa yang harus mereka percayai. Jadi, beberapa orang yang berkuasa mengendalikan perilaku masyarakat karena mereka mengendalikan cara berpikir masyarakat dengan cara mengendalikan arus informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Ada begitu banyak informasi di luar sana yang saking banyaknya, maka itu akan membuat otak Anda kelelahan bila Anda mencerna semuanya sekaligus. Lalu karena itu kita akan menjadi malas. Karena itu, janganlah menjadi korban atas informasi-informasi miring. Kita harus berniat untuk mencari informasi-informasi baru dan menilai bobot buktinya. Jangan mencemooh dan menolak sebuah gagasan hanya karena itu masih baru, atau karena itu bertentangan dengan sesuatu yang telah Anda anggap benar. Dan itu mengingatkan saya pada perkataan seorang filsuf Jerman bernama Arthur Schopenhauer. Dia berkata, semua kebenaran harus melalui 3 tahap ujian. Ujian yang pertama adalah ditertawakan, kedua adalah ditentang secara kasar, dan ketiga diterima karena mampu membuktikan diri sendiri. Ya, itu sangat betul, Mario. Kita harus mengingat bahwa dalam kitab Daniel pasal 12, Yahwa telah menjanjikan bahwa ilmu pengetahuan akan ditingkatkan. Kita selalu menerapkan itu pada teknologi yang lebih maju. Tapi sebetulnya itu lebih cocok diterapkan untuk mengungkap semua kebohongan yang telah diajarkan dan dianggap sebagai kebenaran. Jadi para pendengar setia Radio WLC, tanyakanlah pada diri Anda masing-masing. Hal baru apa yang telah Anda pelajari dari firman Yahwa? Apakah Anda masih tetap berada dalam rangkaian kepercayaan yang dipercayai oleh orang tua dan kakek nenek Anda? Bila sekarang Anda tidak mengetahui lebih banyak hal dari yang Anda ketahui 10 tahun sebelumnya, maka kebenaran baru apa saja yang Anda telah lewatkan? Menjaga pikiran Anda tetap terbuka berarti berniat untuk menerima kesimpulan apapun yang akan diungkapkan sebagai kebenaran oleh Roh Kudus. Apapun itu. Betul, mustahil untuk mendapatkan kebenaran bila Anda justru belajar untuk bisa membuktikan bahwa gagasan yang baru tersebut adalah salah. Gagasan itu bisa saja salah, tapi sebaliknya, itu juga bisa benar. Kita sebaiknya tidak berprasangka dan mencondongkan penyelidikan kita untuk membuktikan bahwa gagasan baru tersebut adalah salah sebelum kita mengetahui hal-hal apa saja yang diungkap oleh semua bukti yang ada. Saya menyadari satu hal yang membuat semua orang-orang menahan diri untuk belajar, dan itu adalah rasa takut. Mereka telah terbiasa untuk diberitahu oleh pemuka agama mereka mengenai apa yang harus mereka percayai. Mereka begitu takut untuk ditipu sehingga mereka memutuskan untuk tidak mempelajarinya. Tapi para pendengar sekalian, itu adalah sebuah permasalahan. Yahusua telah berjanji untuk mengirimkan sang penghibur. Tugasnya adalah untuk mengarahkan kita semua kepada kebenaran. Tapi dia tidak akan bisa mengarahkan kita bila kita tidak ingin mengikutinya. Sains dan agama terorganisir, kedua hal itu dibangun di atas sekian banyak lapisan kebohongan. Semua orang yang hidup di masa ini dihadapkan pada keputusan. Apakah saya harus mengikuti kebenaran yang membuat saya tidak nyaman? Atau haruskah saya mengikuti kebohongan yang mudah untuk diikuti? Tidak mengetahui kebenaran tidak akan mengubah realita mengenai apakah kebenaran itu. Itu hanya akan membuat Anda terjebak oleh tipu daya setan. Terus mengikuti kebenaran apapun, resiko dan pengorbanan yang ada. Itu adalah hal yang membutuhkan komitmen. Ketika Anda menerima kebenaran yang tidak populer, maka itu akan membuat Anda ditertawai oleh orang-orang yang telah menolaknya atau belum mempelajarinya sendiri. Menurut saya, terkadang kita tergoda untuk berpegang pada kebohongan hanya karena itu membuat kita nyaman. Karena itulah yang biasanya kita lakukan. Tapi para pendengar sekalian, itu tidak akan sepadan. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Menghabiskan hidup abadi bersama dengan Sang Pencipta kita, itu adalah hal yang sepadan. Baiklah para pendengar sekalian, bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda.
Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.